dia lumat si inti sel itu. Di dalam inti sel kita ada materi namanya materi DNA kita. Nah itu dia pakai buat apa? Buat dia membelah diri si virusnya. 1 jadi 2, 2 jadi 4. Dia pakai itu. Sehingga dia makin banyak. Tapi kalau kita punya imunoglobulin tinggi, ya, pada saat membelah diri, itu virusnya dimatiin tuh. Dibunuh dan dimakan, dilumat. Sama yang namanya apa? Interleukin, makrofag, sitokin, darah putih kita pada intinya. Tentara-tentara di badan kita ngelawan. Nah lalu, kalau misalnya virusnya masih juga bisa menang di tahap itu, dia mulai masuk ke sel sama pembuluh darah kita di seluruh tubuh. Nah di tubuh kita ini, ada lagi yang namanya leukosit yang akan membunuh si virus lagi. Termasuk di dalamnya adalah imunoglobulin G. Imunoglobulin. Nah pada saat dia melawan si virus yang sudah makin banyak nih, badan kita itu ada reaksi. Terjadilah demam, Bapak Ibu. Jadi kalau demam sebenarnya adalah reaksi positif badan kita melawan virus. Paham ya? Nah, lalu di sini menentukan nih, kita jadi sakit kalau badan kita tidak bisa melawan virusnya. Virusnya masih lebih banyak daripada imunoglobulin kita, maka kita sakit. Kita batuk, sesak nafas, muncul tuh semua gejala-gejalanya, gejala-gejala coronavirus, ya kan? Gejala-gejala COVID. Nah, tapi kalau badan kita bisa melawan, imunoglobulin kita tinggi, lalu badan kita cepat ngelawan si virus, maka kita nggak sakit. Tapi apa yang terjadi dok? Tiba-tiba imunoglobulin kita itu akan menangkap si virus tuh, Bapak Ibu. Lalu dia akan terbentuk yang namanya imunoglobulin M. Set, muncul tuh di hari kedua. Imunoglobulin M itu muncul di hari kedua. Lalu di hari ke-15 muncul imunoglobulin G. Set, yang mana M sama G ini dia kayak pengingat dia, tentara pengingat. Jadi dia ngingat bahwa badan kita ini sudah pernah diserang sama corona. Nah jadi imunoglobulin M dan G ini jadi antibodi akhirnya. Tapi orangnya jadi nggak sakit. Nah yang sakit muncul juga nggak antibodinya? Muncul tapi agak telat dikit. Paham ya? Nah IgM sama IgG ya, imunoglobulin G dan M ini terbentuk dan akhirnya demamnya hilang, orangnya sembuh, antibodinya terbentuk. Nah pas dia ketemu corona lagi, sakit gak dia? Enggak, karena ada namanya memory cell di dalam tubuh dia, IgM sama IgG tadi, yang langsung bunuh lagi. Ini gue udah pernah ketemu, tung mati. Paham ya? Nah pas di rapid, dicek rapid bisa di ujung, bisa di pembuluh darah vena ya. Di rapid cek, rapidnya reaktif. Rapid reaktif tandanya sudah ada imunoglobulin. Tandanya dia sudah mantan COVID. Tandanya dia sudah ada antibody. Nah, memastikan bahwa dia sudah mantan apa masih ada tuh COVID-nya itu, dia di swab. Itu memastikan. Nah, pas di swab, misalnya positif, berarti si virusnya masih di situ. Paham ya? Kalau di swab negatif, berarti udah mantan banget, udah lama. Virusnya udah nggak ada, tapi badannya sudah ada antibody. Paham sampai sini ya? Nah jadi kita tahu nih dari dia masuk sampai akhirnya sakit dan nggak sakit. Nah sekarang dok, yang menentukan apa dok? Dari virus tuh masuk, nyerang ke sel, berduplikasi tambah banyak, lalu dilawan sama daya tahan tubuh kita, imunoglobulin kita. Yang menentukan dari sini, akhirnya di orang itu nggak sakit sama sakit. Yang nentuin itu apa sih? Apa yang nentuin? Banyak yang nentuinnya. Dari IgA-nya, IgM-nya, IgG-nya, sel N-nya, bener nggak? Banyak nih. Jadi dari awal sampai sakit atau tidak, yang menentukan adalah imunitas tubuh kita, daya tahan tubuh kita. Dan ini ternyata menjadi faktor yang sangat penting
yang menentukan seseorang itu akan sakit atau enggak. Makanya kenapa ada OTG, orang tanpa gejala. Ada yang sakit, ada yang sakitnya ringan sih dok, ada yang sakitnya berat, ada yang sampai masuk ICU pakai ventilator, bener gak? Nah yang menentukan itu adalah imunitas tubuh kita, daya tahan tubuh kita. Nah sehingga ini sebenarnya kuncinya Bapak Ibu, karena kalau bakteri itu lawannya adalah antibiotik, tapi kalau virus gak ada obatnya sampai saat ini. Saya katakan, kalau ada di luar sana yang mengklaim dia obat corona, itu hoax. Karena nggak ada obatnya. Jadi obatnya hanya apa? Daya tahan tubuh kita lawannya. Lawannya virus itu cuma satu, imunitas. Ya kan? Nah, jadi kita harus benar-benar kenal nih sama ini nih, si corona ini. Jadi kita tahu tuh menghalaunya dari dia muncul sampai dia menyerang di dalam darah. Makanya tindakan preventif pertama banget adalah pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Ini preventif ini. Dan ini harus kita lakukan. Tapi